Kalau nggak percaya main bareng-bareng gitu. Kalau nggak percaya yo takutnya dia bohong, ayo main bareng-bareng. Karena memang si teman saya ini sebetulnya memang udah baca. Jadi kalau misalkan dia udah baca mantra terus setelah itu bakal terjadi apa dia udah tahu gitu. Jadi dia nggak kaget. Sementara temen-temen yang lainnya yang 4 ini ngelihat, wah itu pasti bohong itu. Udahlah, ayo cobain aja. Akhirnya semuanya cobain. Enggak, dari tadi juga ibu tidur kok di sini katanya. Enggak ke kamar anak-anak atau kemana, ibu dari tadi juga di sini. Langsung kan teman saya, terus yang tadi siapa? Ya itu kan, mulai nanya. Halo teman-teman, balik lagi di Bisik Misteri. Oke guys, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang permainan pemanggilan arwah ya guys, yang trending saat itu. Itu adalah Ouija ya, dan kebetulan teman kita Dani kemarin katanya mencoba permainan itu dan bekerja dengan semestinya. Gimana dan ceritanya dan? Ya, jadi si permainan Ouija ini yang saya tahu dulu gitu ya, pernah saya baca si permainan Ouija ini mainnya tuh pakai papan dan ada bertulisan kayak alfabet dari A sampai Z, terus angka dari 0 sampai 9, terus ada tambahannya kayak di sebelah kiri yes, di sebelah kanan no, terus di bawahnya tuh ada tulisan goodbye gitu. Nah, udah kayak gitu, karena memang saya juga nggak percaya ya, maksudnya sama hal-hal yang kayak gitu, apa sih gitu ya, karena memang belum pernah ngalamin juga. Akhirnya teman saya pengen nyoba gitu, karena dia pun pernah baca permainan Ouija itu, jadi permainannya kayak gimana dia sedikit tahu lah masalah itu. Akhirnya kita nyoba tapi nggak menggunakan papan, jadi menggunakannya dia medianya diganti gitu, jadi si kertas. Dia medianya kertas, terus dia tulis alfabetnya yang tadi disebutin, alfabet, angka dan yang lain-lainnya dia tulis, terus pakai koin ini gunanya tuh buat media kalau misalkan si arwahnya datang. Jadi bisa nunjukin misalkan kalau misalkan si arwahnya ada tuh, si koinnya katanya bergerak katanya. Karena saya kan belum nyoba gitu kan. Bisa dibilang kalau dia ngomong nggak bisa ngomong, cuma lewat koin. Iya, jadi kodenya lewat itu, alfabet itu. Itu jadi kayak J langkung gitu ya. Kalau di kita sih iya. Kalau di kita iya benar. Iya, itu benar ya. Benar. Gitu. Nah, pas udah kayak gitu, kebetulan yang ada di rumah temen saya ini ada berlima gitu, 5 orang. Anak-anak tuh ada 5. Nah, terus kan yang saya tahu kalau misalkan main kayak gitu atau misalkan ya pokoknya yang berbau-bau mistis lah ya, nggak boleh ganjil kan. Nggak boleh ganjil gitu kan. Nggak boleh ganjil. Kebetulan ini saya kondisinya berlima gitu ganjil. Saya di situ memang berpikirnya ya udahlah, maksudnya karena memang nggak percaya yang kayak gitu juga, ya udahlah kalian aja coba main, paling permainan biasa lah ya. Akhirnya karena saya memang nggak percaya di awal gitu, teman saya dulu yang nyoba gitu, yang ngusulin ini, teman saya yang ngusulin ini, yang saya nggak nyoba, terus yang sisa yang lainnya juga masih ngeliatin, sok katanya dulu aja, saya pengen tahu gimana. Akhirnya dia nyoba dan ternyata saya baru tahu kalau misalkan si permainan Ouija ini ada mantra khusus. Jadi sebelum manggil arwah ini, jadi ada mantra-mantra yang harus dibacain khusus. Teman saya yang ngerti karena dia maksudnya mungkin baca-baca, dia baca-baca, tapi belum nyoba, makanya penasaran mungkin dia, makanya dicoba di situ barengan gitu sama yang lain. Dia baca kayak gitu, nggak ngerti lah apa gitu ya, karena saya emang nggak mau tahu juga gitu kan. Udah kayak gitu baca kayak gitu. Nah, selang berapa detik dari situ memang tiba-tiba ternyata bergerak si koin itu bergerak. Tapi bergeraknya nggak langsung ke apa kata-kata yes atau ke kata-kata, tapi dia muter aja terus, nyari dulu kayak gitu. Di situ otomatis saya refleks dong, maksudnya sama teman-teman yang lain ngelihat, bohong kali itu dimajuin sendiri gitu kan ya. Bohong kali dimajuin sendiri. Pas udah kayak gitu,
tiba-tiba sama teman saya dilepasin aja, katanya kalau nggak percaya yuk main bareng-bareng gitu. Kalau nggak percaya yuk, takutnya dia bohong, ayo main bareng-bareng. Karena memang si teman saya ini sebetulnya memang udah baca, jadi kalau misalkan dia udah baca mantra terus setelah itu bakal terjadi apa dia udah tahu gitu. Jadi dia nggak kaget. Sementara temen-temen yang lainnya yang 4 ini ngelihat, wah itu pasti bohong itu. Udahlah, ayo cobain aja. Akhirnya semuanya cobain, pas dicobain baca mantra lagi kayak gitu, dan ternyata memang benar gerak loh. Terus si koinnya tuh berat, tiba-tiba berat kan, asalnya ringan tuh ya, koin misalkan ringan, tiba-tiba berat, terus bergerak dia, muter udah kayak gitu. Wah di sini udah mulai gitu ya. Oh iya ternyata benar gitu gerak. Dan saya berpikir nanya ke yang lain pun digerakin enggak, katanya memang gerak sendiri gitu. Terus udah kayak gitu ya udahlah jalanin gitu ya, udah jalan. Ikut aja, udah pas kayak gitu, tiba-tiba setelah jalan kayak gitu. Nah, teman saya ini dia nanya kan, otomatis udah tiba-tiba jalan, dia nanya. Nama kamu siapa? Katanya di situ kan. Namanya tiba-tiba saya nggak ngerti bahasanya, pokoknya yang jelas namanya tuh kayak none-none Belanda gitulah, orang-orang Belanda kayak gitu. Jadi namanya tuh Van apa gitu ya. Pokoknya orang-orang Belanda kayak gitu. Terus pakai gitu teh, Van kayak gitu. Terus teman saya nanya lagi, kamu perempuan apa laki-laki? Terus dia ngejawab lagi, tiba-tiba ke huruf G, ke I, R, L, sama S. Karena kan mungkin ya globalnya bahasa Inggris mungkin ya. Nah itu tuh, oh ternyata perempuan gitu. Oh, girl gitu, girl. Okay. Ternyata perempuan kayak gitu, udah. Nah di situ saya bingung. Iya gitu, masih belum percaya tapi ini udah gerak sendiri gitu. Iya gitu. Nah pas udah kayak gitu teman saya nanya lagi gitu, sekarang posisi kamu ada di mana? Kata teman saya itu kan, sekarang posisi kamu ada di mana? Tiba-tiba dia menjawab lagi, ternyata jawabannya tuh ada di sebelah kanan katanya, di dekat teman saya yang pakai baju warna apa gitu ya, di situ saya lupa pokoknya adanya di situ katanya. Terus kamu lagi apa? Jadi siapa itu teman berarti, atau posisi Dani sendiri? Posisi teman, karena jadi posisinya gini nih, kayak Tony ya, Tony di sini, saya di sini, Cepi, terus di situ Raya. Nah teman saya yang satu lagi di sebelah sana, pojok sana gitu. Kebetulan si Arwanone ini ada di sebelah Tony gitu, jadi dia diem. Nah pas ditanya, terus kamu di sebelah kanan lagi apa? Terus dia ngejawab lagi dong, ya lagi ngeliatin kalian main katanya. Saya ada di pinggir, otomatis langsung gitu ya. Terus kan kalau kebayangnya gini, none Belanda gitu, none Belanda kan dia berdiri ngeliatin kita lagi main. Yang ada di pikiran kalian semua apa sih kalau misalnya pikiran ya kan, putih terus pakai topi yang kayak gitulah, pakai kaos kayak gitu lah. Pokoknya kayak gitu aja udah. Nah pas udah kayak gitu akhirnya karena pengen tahu lebih dalam lagi ya, temen saya ini pengen tahu lebih dalam lagi, dia nanya lagi kalau boleh tahu katanya, kamu dulu meninggal gara-gara apa? Dia nanya kayak gitu, kamu meninggal gara-gara apa? Itu mah diem, koinnya diem, nggak mau maju lagi, diem aja di situ. Jadi pas terakhir yang ini yang dia diem di sebelah kanan teman saya ini, koinnya udah aja, berarti di huruf, kalau misalkan kanan kan right berarti T kan, huruf T, jadi diem di huruf T, udah aja, nggak mau sampai 1 menit diem aja. Tapi itu sama teman-teman juga nggak digerakin juga kan? Enggak, diem. Dan terus yang saya tahu si permainan Owiza ini kalau sebelum selesai, jadi memang nggak boleh berhenti. Jadi kalau misalkan kita sampai ngangkat tangan, berarti itu tandanya kita mengakhiri, tapi permainan kita sama yang manggil arwah itu belum selesai. Jadi ada bahan kalau misalkan si permainan belum selesai kita udahin. Ya maksudnya gini, marah lah si rohnya. Jadi intinya kalau misalkan nggak ada perjanjian nih, kita udahan, terus dianya oke lah udahan, berarti udah selesai. Tapi kalau misalkan kitanya pengen udahan terus dianya nggak mau, terus kita tiba-tiba udahan aja, nah itu ada bahan si rohnya itu bisa marah katanya ya. Kalau sebelah pihak berarti gitu. Kata yang saya tahu, jadi si rohnya bisa marah, terus dampaknya tuh bisa ngikutin ke yang main, kalau nggak bisa stay
di tempat yang dipakai buat main Owiza itu. Oke. Katanya gitu, Iya, katanya gitu. Benar kayak tadi Tony bilang kayak Jalangkung. Iya. Nah, Iya. iya benar gitu. Iya benar. Nah, setelah kayak gitu, udah beberapa kali ditanya sama temen kan, beberapa kali ditanya, masih tetap aja diem di situ. Jadi kamu meninggal gara-gara apa kamu? Akhirnya sambil bisik-bisik ya, maksudnya sambil bisik sama temen gitu. Kayaknya pertanyaannya ganti deh, jangan kayak gitu. Mungkin takutnya tersinggung atau Ya, dia gimana nggak gitu. mau apa ya? Ya rahasia lah. Iya Ya, gitu. Nah, Iya sih, jadi nggak mau cerita mungkin. tapi saya gitu. Akhirnya temen gantilah pertanyaannya sama kamu meninggal di tahun berapa. Nah, setelah pertanyaan itu barulah bergerak lagi si koinnya, bergerak lagi 1900 berapa gitu, pokoknya udah lama banget gitu ya. Lama banget kayak gitu. Nah, pas setelah dia nanya kamu meninggal di tahun berapa kayak gitu, nggak lama dari situ tiba-tiba kayak ada angin yang datang, kayak angin yang bukan angin yang datang ya, maksudnya kerasa ada angin Kelebatan gini. lebat gitu. Terus kalau misalkan lagi diem terus kayak ditiup gitu terus kena muka, gimana sih rasanya gitu kan, tiba-tiba kayak gitu. Nah, sudah kayak gitu tiba-tiba semua ngerasain itu mah bareng-bareng tuh. Astagfirullah gitu ya, apa itu Berarti teh semua ngerasain ada angin. Oke. ngerasain ada angin. Terus karena si posisi kamarnya tuh ya sama kayak gini posisi kamarnya kayak gini, cuman pintunya tuh di sini kebuka gitu ya, si pintu kamar teman saya tuh kebuka. Nah, di depannya tuh kayak ruang tamu gitu. Di depan pintu kamar teman saya ini, di sebelah sana itu ada kamar lagi. Oke. Si posisi pintunya tuh kebuka. Posisi pintunya kebuka. Pas tiba-tiba lagi setelah ada angin kayak gitu, masuk kan. Astagfirullah. Gak lama itu mah pintu tiba-tiba nutup sendiri, kenceng banget. Pintu Yang di seberang, bukan pintu kamar bukan ya. pintu yang di seberang itu, pintu yang di seberang di kamar teman itu tiba-tiba nutup gitu. Otomatis kita kan kaget gitu ya, yang lagi main. Iya. Ternyata si efeknya tuh edan banget lah gitu ya, permainan ini tuh gitu ya. Ngeri. Wah, sudah kayak gitu udah. Ayo lanjut gitu ya. Ayo lanjut. Nah, di situ teman-teman mulai pada bingung gitu, maksudnya mau nanya apa lagi nih gitu ya. Mau nanya apa lagi kayak gitu. Nggak lama dari situ kita lagi pada diem nih. Tiba-tiba di pintu ya yang ini yang teman-teman saya lagi main itu. Oh, pintu kamar Pintu berarti. kamar Di pintu kamar itu tiba-tiba ada sosok cewek dong. Tepat di depan gitu ya. Tepat di depan. Sudah kayak gitu tuh. Tiba-tiba pilihnya gini. Karena maksudnya karena tadi udah kejadian si pintu nutup gitu kan, kita kaget gitu ya. Pas, jadi di sela-sela mata tuh kelihatan gitu. Ada yang jek gitu ya. Pas udah kayak gitu, otomatis yang lain pada ngelihat dong ke sebelah kanan. Rambutnya panjang gitu ya, Terus ya tapi acak-acakan, rambut panjang acak-acakan, terus matanya tuh melotot. Terus cuman diem aja. Diem gini. Jadi kayak patung tapi matanya melotot gitu, ngeliatin di kita semua gitu ya. Sudah kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Karena kita nggak berani, akhirnya kita nunduk, diem lagi ke bawah sambil megangin si koin kan, karena belum selesai permainannya kan. Pas kita lihat lagi, si ceweknya tuh jalan lagi ke arah sini lagi, ke arah yang tadi dia datang dari awal gitu. Masuk lagi ke situ, terus pas nanya ke teman, tadi siapa? Terus si teman saya yang punya rumah itu bilang, oh itu si ibu katanya. Oke. Tapi ibu dia. Tapi Tapi karena teman-teman yang lain nggak tahu kalau itu ibu. itu siapa ibu? Katanya ibu. Sudah kayak gitu. Tapi kenapa yang lain nanya? Tapi kenapa ibu tuh cuma ngeliatin doang terus balik lagi? Nggak tahu katanya. Udah sok. Mendingan diberesin dulu aja permainannya. Habis itu pokoknya habis yang diem itu kita kan bingung nih. Akhirnya udahlah, mendingan daripada kita bingung mau nanya apa, mendingan diudahin aja lah. Untungnya pas begitu teman saya bilang, kita udahan dulu sampai di sini, tapi posisinya masih diem nih, gitu. Dianya masih diem aja. Lah ini gimana dong? Jadi kayak nggak mau diudahin. Iya. Sementara kan si teman saya yang ngajakin bermain si Owiza ini
dia juga baru pertama, jadi nggak tahu kalau misalkan kondisi kayak gitu apa yang harus dilakuin sama dia gitu kan. Kan harus sampai beres. Iya, harus sampai beres gitu. Oke. Bingung di situ. Akhirnya si teman saya ini ngomong dalam bahasa Inggris, ya intinya gini. Sekarang kita semua mau berdoa dulu, ya intinya ibadah, sholat lah, sholat dulu. Nanti setelah ini kita balik lagi katanya. Nggak taunya pas setelah itu mungkin dia ngerti akhirnya pergi ke si apa yang Yes. itu, tiba-tiba Yes ngilang aja udah. Terus si kuenya udah ngerasa nggak berat lagi. Nah, Oh berarti udahlah, berarti memang udah nggak ada gitu. Udah akhirnya. Nah nggak beres dari situ. Terus kita ngobrol. Nah terus ini pertanyaannya yang tadi ke sebelah sana tuh emang bener ibu kata teman-teman kan, ya itu ibu coba samperin dulu deh, ya, takutnya gimana kan. Soalnya belotot di kan. Iya. Takutnya kan gimana. Takutnya ngapain memang gitu kan. ibunya ya lagi apa, ngerasa keganggu mungkin Ya, gitu ya, ngerasa iya, keganggu. Mungkin gara-gara suara pintu yang kenceng. Nah, iya kan berpikirnya ngapain sih malam-malam berisik banget gitu kan. Akhirnya teman saya nyamperin aja ibunya. Dan itu ternyata pas dia nyamperin ke kamar ibunya lagi tidur. Jadi si ibunya tuh lagi tidur gitu, nggak posisi bangun. Dan dilihat pun memang lelap gitu, si tidurnya pun lelap. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalkan abis keluar gitu, terus Balik lagi tidur masuk lagi, gitu. terus tidurnya kelihatan lelap banget gitu. Kan nggak iya. mungkin, pasti ada kelihatan bekas-bekasnya gitu ya. Sudah kayak gitu, ngebangunin lah teman saya, ngebangunin ibunya. Bu, barusan ke kamar anak-anak nggak? Terus ibunya juga bingung ya gitu, maksudnya nggak, dari tadi juga ibu tidur kok di sini katanya, nggak ke kamar anak-anak atau kemana, ibu dari tadi juga di sini. Langsung kan teman saya, terus yang tadi siapa? Ya itu kan, mulai nanya, terus yang tadi ke kamar itu siapa? Akhirnya bilang ke anak-anak, ibu saya katanya dari tadi juga tidur. Wah, di situ anak-anak mulai beda. Terus yang tadi siapa? Gitu kan ya? Betul. Udah aja. Nah pagi-paginya cerita panjang lebar mungkin temen sama ibunya katanya. Jadi kata ibunya sempat marah sama dia pas dia cerita masalah permainan ini di rumahnya gitu. Terus jadi ibunya bilang kayak gini, kamu main kayak gitu, itu tuh sama kayak ngeganggu yang ada di sini. Ya. Jadi ternyata sebelum main permainan itu, ibunya tuh udah tahu di rumahnya memang udah ada kejadian-kejadian mistis yang lain gitu. Memang berarti rumahnya juga basicnya udah angker lah ya. Iya, kayak gitu udah ada yang lain, terus dia marah. Mungkin kata ibunya, jadi sosok yang di rumah itu ngerasa keganggu sama permainan yang kalian mainin katanya. Iya. Karena mungkin logikanya gini. Si sosok yang malam itu datang ke pintu itu mungkin yang diem di situ. Sementara yang ada di permainan itu mungkin sosok yang dari luar gitu. Jadi pas begitu masuk ngerasa keganggu lah yang di rumah ini gitu. Iya. Nah, makanya dari situ mungkin ibunya marah lah. Udah lain kali jangan main-main kayak gitu lagi. Iya. Terus saya juga habis dari situ karena udah tahu ya udah ngapain gitu ya. Males juga kan main-main kayak gitu. Soalnya kan dari awal juga itu udah kerasa nggak enak. Iya, gitu ya. iya benar. Si pintu nutup. gitu Nah, kan. itu. Terus yang paling kagetnya itu waktu si ibunya itu Datang. Karena yang lainnya nggak tahu dia tuh ibunya yang punya Iya. rumah. Iya benar. Sebenarnya kalau tahu mungkin Biasa lah, Oh, ibu biasa, gitu kan. kan. Ini kan jadi takut pasti karena nggak kenal kan, Iya. nggak tahu Iya. muka punya yang punya rumah itu gimana gitu kan. Tapi setelah permainan itu nggak ada efek apa-apa. Alhamdulillahnya enggak sih, alhamdulillahnya enggak. Nggak. Cuman yang saya tahu jadi katanya kalau di Eropa sana yang habis mainin itu kebanyakan jadi berdampak. Berdampaknya tuh jadi kayak tumbal. Jadi sampai ada anak kecil yang umur 10 sampai 13 tahun main, tapi itu beneran papan ya, maksudnya papan si Owi-Wuzanya ini gitu. Sampai anaknya tuh meninggal gara-gara kayak ada yang ngejar-ngejar sosoknya teh. Mungkin dia nggak beres mainnya atau gimana? Kayaknya sih kayak Ya, gitu, oke. karena setahu saya permainan Owiza ini harus sampai beres katanya. Nah, terus kalau bicara tentang Owiza ini kan
sebenarnya diperuntukkan untuk kalau zaman dulu kan ini Oize ini dari Tiongkok ya. Iya benar, Ah, benar, kalau benar saya dari baca dari Tiongkok. Tiongkok. Ya, Oh, kalau oke, Oize oke. ini kalau saya baca-baca, saya cari-cari ini tuh kan dari Tiongkok dan dipakai di apa yang dinasti Song Dinasti itu Song, kan. iya. Nah, itu tuh zaman dulunya guys dipakai untuk kayak memanggil leluhurnya. Ya Kan kayak berinteraksi dinasti, lah. dinasti gitu ada raja-raja sebelumnya Ya, gitu kan. ya. Nah, mungkin jadi kayak ada permasalahan di dinastinya, di kerajaannya yang tidak iya. bisa dia selesaikan. Akhirnya dia mencoba di kepercayaannya ya, dia mencoba memanggil arwah-arwah leluhurnya untuk sharing mungkin, Iya, bisa. berbagi Buat curhat lah intinya ya. ya gimana gitu kan untuk sharing di zaman itu. Ya. Di zaman karena makin kesini mungkin makin banyak orang yang tahu permainan Oiza ini, jadi banyak dimainkan lah oleh orang banyak. Ya lebih modern lagi lah ya. Nah, sebenarnya bukan lebih modern, maksudnya jadi lebih Tapi dimainkan oleh orang banyak Iya, gitu. iya sih. Nah, maksudnya itu jadi disalahgunakan nggak sih? kalau disalahgunakan gimana orangnya ya, tapi tidak bisa ngomong enggak juga, kita nggak Iya tahu sih. orang yang main kan. Iya. Kalau kayak Dani cuman coba-coba ya coba-coba doang kan, tapi kita nggak tahu ada orang yang main misalkan minta nomor mungkin. Iya sih. Iya kan, minta nomor atau apa. Nah itu yang itu yang bisa jadi salah gunakan. nah yang mungkin Iya. berdampaknya jelek ke si orang yang Iya, mainnya gitu kan. Coba-coba. Enggak, soalnya kan banyak kan ya kalau kita lihat di film-film gitu ya, banyak kan orang-orang yang maksudnya di film-film misteri gitu ya atau horor lah intinya, banyak yang mengadopsi si permainan itu gitu. Ya. Soalnya karena banyaknya yang di film itu dari Eropa gitu, saya kira itu dari Eropa loh bro. Ya Tiongkok ya. Ternyata dari Tiongkok kan. Ya pertamanya di sana. Itu kalau di Eropa jadi dia dimodernisasi lagi sama. Mungkin ya. Jadi itu katanya yang saya baca juga itu tuh jadi lebih ke lebih jadi permainan buat khusus anak-anak yang gadis. Jadi dirancang biar nggak jadi menakutkan lagi gitu. Jadi si permainan itu tuh. Tapi memanggil roh mah nggak ada yang menakutkan. Iya sih. Nggak ada yang nggak Sama menakutkan. aja. Iya. Tapi itu kayak Jumanji ya. Nah, ya benar benar, kayak benar. Jumanji itu. Itu lebih modernnya lagi ya. Iya. Kalau di film Iya, makanya film, yang benar. nggak tahu tuh di film tuh Jumanji harus sampai beres, kalau Iya. nggak yang kelar gitu. Nah mungkin basicnya juga dari Ya, dari adopsi, Aliza Jumanjinya kan. adopsi, Ya, adopsi. Oh adopsi. iya benar. Cuman direalisasikannya lebih modern. Iya. Ya mungkin ya. Kan setelah Jumanji juga ada mah. Apa? Jumadut. Itu mantap. Tapi pada intinya guys, Mantap, apa kayak ritual-ritual atau media-media untuk memanggil roh itu nggak bagus lah ya. Iya. Iya. Jangan. Nah, Dani kamu jangan main lagi, Dani. Saya Itu mau tuh diajakin. mengganggu. Iya, tapi kan awalnya dia nggak mau, mungkin jadi Iya. penasaran mungkin. Iya. Ya. Tetap penasaran ya manusia. Ya kayak kalau dibalikan kasusnya kayak kita aja digituin sama Iya. itu kan nggak enak. Kita mau nggak didatengin gitulah. Iya. Itu kan ngundang Ya, ya. ngundang. Iya. Kayak gitu. Buat teman-teman juga harus hati-hati nih, kalau kejadiannya nanti takutnya kayak Dani, teman-teman yang main tiba-tiba kan bukan dijebak ya, tapi maksudnya tahu-tahu teman-temannya main tapi kita dari dalam situ Iya, gitu udah kan. pasti ke bawah itu Ke kan, bawah iya dan pasti ada di situ. penasaran. situ. Pasti penasaran. Gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang punya pengalaman sama mungkin kayak Dani atau pernah mencoba dengan permainan lainnya juga, boleh nanti kalian cerita di bawah di komen kita atau di DM IG kita juga. Jangan lupa di follow ya IG-nya gitu. Nah tapi cerita kalian kita tunggu buat kita ceritakan lagi ke teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi biar sekalian membangun juga si channel kita ini gitu. Nah mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di share dan di like ya buat teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Bye bye.